kamar ini. Mudasir, kenapa? Tidak kenal saya lagi. Ini saya, Atika, istrimu. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau memang benar kamu dari sini, tolong saya, keluarkan saya dari sekapan ini, lalu kita pulang kampung bersama-sama. Jangan Mudasir, jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya, Mudasir. Saya tersiksa. Mengapa tidak menolong? Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan memukuli saya. Saya tidak berdaya. Saya menangis, berteriak, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Kamu ini pasar, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung dan saya diseret. Sebelum pintu dikunci, karung mereka buka dan ternyata saya ada di sini, di dalam kamar ini sampai sekarang. Saya tidak tahu, Mudasir. Saya bekerja. Demi Tuhan saya bekerja, Mudasir. Saya bukan pencuri. Saya bukan pemalas. Saya bekerja di rumah sebesar ini. Saya sendirian. Mungkin pada suatu malam, kesalahan saya pada suatu malam itu, majikan laki-laki memasuki kamar saya. Nyonya majikan dan anak-anaknya pergi menginap di luar kota. Tiba-tiba dia masuk ke kamar saya dan tidur di ranjang saya, mengisyaratkan tangan, menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya hanya bisa diam. Dia terus memaksa. Saya hanya bisa menggelengkan kepala dengan tubuh gemetaran. Saya hampir berkuasa majikan saya. Tapi Mudasir, ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan bangsa ini? Mentang-mentang mereka bangsa yang kaya raya, melahirkan banyak orang pintar. Dia merenggut kebudayaan dan kesenian flora dan fauna kepunyaan kita, lalu menyebutnya asli asal tanah mereka sendiri. Begitukah sifat asli bangsa serumpun kita, bangsa saudara serumpun kita? Andai saja perkaranya hanya sampai masalah curi-mencuri, mungkin saya tidak akan sengsara ini. Mereka yakin mereka bisa membeli apa saja. Dengan uang mereka yakin bisa menyiksa siapa saja. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa kamu tidak percaya cerita saya? Kamu tidak percaya cerita saya, Mudasir? Jangan pergi. Saya butuh kehadiranmu.
Tapi saya wajib menceritakan semua peristiwa yang saya alami. Kesalahan saya dan derita saya harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang mungkin bisa dimaklumi. Tapi sebulan seharusnya itu bisa dianggap telah terjadi pembunuhan. Apa yang saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, melainkan pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Kita dipaksa merasa sebagai